Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunindar dari SMPN 3 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Calon guru penggerak angkatan 10. Baik, berikut ini saya akan melakukan tugas aksi nyata pada modul 2.3, yaitu melakukan wawancara pra-observasi dalam supervisi akademik. Dan saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh rekan guru saya yaitu Ibu Nurdiana yang berperan sebagai guru yang akan saya observasi. Dan untuk selanjutnya, selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Diana, apa kabar Bu hari ini? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat Pak Sunendar. Pak Sunendar bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Alhamdulillah. Begini Bu Diana, 3 hari yang lalu saya kan sedang menyampaikan ya kepada Ibu Diana bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Ibu. Dan Ibu Diana harus siap tentunya untuk saya observasi. Yang pertama yaitu tahapan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah, siang hari ini kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi Bu Diana ya, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan Bu Diana untuk melakukan supervisi tentunya. Dan juga agar pelaksanaan supervisi Bu Diana nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan gitu ya Bu ya. Dan juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Diana dalam akademik, kemudian pengetahuan serta pengalaman Bu Diana dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita ini pada siang hari ini Bu, kalau boleh saya tahu nih, apa sih harapan Bu Diana dari pertemuan kita siang hari ini Bu? Ya, saya senang sekali Pak. Saya bisa bekerja sama dengan Pak Sunendar. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi mengajar saya dalam proses pembelajaran saya di kelas. Dan saya ingin berdiskusi sama Pak Sunendar mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan nanti di kelas Pak. Oke, baik. Nah, tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Diana dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih Bu, nanti Bu Diana akan menyampaikan materi tentang apa Bu? Kebetulan di kelas saya besok saat pembelajaran supervisi dari Pak Sunendar, kami akan belajar tentang teks laporan percobaan, di mana anak-anak nanti akan melakukan sebuah eksperimen dari hasil uh, teks laporan percobaan tersebut. Dan terkait dari materi tentang teks laporan percobaan ini, tentulah ada tujuan pembelajaran gitu ya Bu ya, Ya, yang akan pasti, dicapai oleh peserta pasti. didik. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi tujuan pembelajarannya Bu? Ada dua tujuan pembelajaran yang akan saya capai di dalam proses pembelajaran nanti. Yang pertama, di mana anak-anak mampu mengidentifikasi teks struktur teks laporan percobaan. Dari yang kedua adalah di mana anak-anak mampu membuat, menulis, menyusun teks laporan percobaan dari hasil yang sudah mereka lakukan percobaan atau eksperimen tersebut. Itu Pak. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini apa nih yang peserta didik dikembangkan dari seorang peserta didiknya itu sendiri? Kemungkinan besar yang saya akan kembangkan di dalam pembelajaran tersebut pada KD yang pertama ini yaitu tentang menulis Pak, di mana mereka anak-anak tersebut mampu merangkai kata menjadi kalimat, kalimat menjadi sebuah paragraf, menjadilah sebuah teks laporan percobaan. Jadi seperti itu ya yang akan kita kembangkan dalam pembelajaran hari itu. Baik. Jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-teman begitu ya? Iya, pasti. Baik. Jadi area yang Ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan kerjasama serta kolaborasi dengan cara berdiskusi ya, Betul. antara satu dengan yang lainnya, serta mengembangkan literasi. Luar biasa sekali Ibu ya. Nah, kalau boleh saya tahu apa sih yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nantinya? Ya, yang pertama tidak lepas dari perangkat pembelajaran RPP ya, karena kami masih menggunakan K13 di kelas 9. Jadi saya sudah mempersiapkan RPP. Terus yang kedua, di mana RPP itu sudah berbentuk dalam arti berpihak pada murid. Di sana ada KSE-nya juga atau budaya positif. Seperti yang
kemarin. Jadi harus ada di dalam RPP itu harus ada KSE dan selain itu juga sudah dipersiapkan juga LK atau lembar kerja siswa yang akan dikerjakan oleh siswa pada kesempatan belajar hari itu. Alhamdulillah ya sudah dipersiapkan. Nah, Pastinya nanti juga ada asesmen ya ataupun rubrik penilaian itu juga sudah saya siapkan. Mungkin begitu Pak. Sudah saya siapkan. nah kalau boleh tahu strategi apa nih yang Bu Diana gunakan di APK ini untuk pembelajaran besok? Kita akan belajar tentang eksperimen. Jadi strateginya yang saya gunakan yang pastinya saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan ternyata siswa saya ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dari hal itulah mungkin dari segi pembentukan kelompok, dari segi penyelesaian tugas itu nanti saya serahkan sesuai dengan kemauan ataupun minat anak mau menyelesaikan pembelajaran hari itu. Mungkin seperti itu. Baik, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran di berdiferensiasi dulu ya, Iya. dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda tentunya. Dan rasanya sudah tidak sabar saya Bu ya, ingin melihat pembelajaran Ibu Diana di kelas. Ya, Nah, siap. setelah saya mendengar ini persiapan dari Ibu Diana, kemudian strategi yang Ibu sampaikan sampai alat peraga untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, jadi kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Karena semua perencanaan sudah saya buat dan sudah siap untuk disupervisi, kemungkinan hari Selasa besok saya akan siap melakukan untuk pembelajaran disupervisi oleh Bapak Suminda. Oke, nah jadi besok pada hari Selasa saya akan datang ke kelas Bu Diana, tentunya untuk melakukan supervisi kelas begitu ya Bu ya. Nah saya akan melihat nih hal apa saja sih yang terjadi di dalam kelas Ibu nantinya. Kemudian setelah Ibu melakukan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Ibu ataupun Bapak pengajar praktik. Dan sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Mungkin yang pertama di mana saya nanti harus benar-benar sebelum mengajar harus sudah mempersiapkan segala sesuatu yang saya perlukan. Contohnya dari perangkat pembelajaran, dari LK, serta rubrik penilaian itu yang harus saya siapkan sebelum saya action di kelas. Nah, terus mungkin selain itu juga saya juga harus mempersiapkan media pembelajaran, strategi pembelajaran apa yang saya gunakan, dan juga model pembelajaran apa yang saya akan terapkan di dalam pembelajaran teks laporan percobaan nanti. Mungkin itu yang saya siapkan Pak. Baik Ibu Diana, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra observasi ini Bu. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok Bu. Siap. Semoga sukses. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan kedondong. Udah kompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memaparkan hasil percobaan. Teks yang memaparkan hasil sebuah percobaan. Pelajaran yang pertama, di mana kalian mampu menentukan struktur teks laporan percobaan. Ada berapa ya? Yang kedua, kalian mampu menyusun teks laporan kedua. Setelah pembelajaran hari ini selesai, yakin kalian mampu menentukan menyusun teks laporan percobaan dengan urutan yang lengkap, pastinya tidak lepas dari struktur teks laporan percobaan. Oke. Nah, setelah kita materi sudah diberikan, penjelasan sudah diberikan, sekarang waktunya kalian berdiskusi secara bersamaan dengan kelompok kecil kalian yang sudah ditentukan kemarin. Nah, buka halaman 12 tentang teks laporan percobaan. Ada? Ada berapa teks laporan percobaan di sini? 3. Yang pertama apa, Sal? Teks apa yang pertama judulnya? Ada teks Venus. Yang kedua ada teks Mawar. Yang ketiga ada teks Nah, dari ketiga teks itu, silakan kalian diskusi dengan kelompok kalian. Gunakan berbagai referensi. Punya handphone, silakan buka handphonenya. Silakan. Ya, kemarin yang termasuk teks laporan, teks tadi berapa? Yang termasuk teks laporan kemarin yang berapa? Oh, itu kalau beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abur akan mempresentasikan hasil diskusi tentang hasil laporan percobaan. Berdasarkan hasil diskusi kami tentang 3 teks laporan ini, menurut kami teks laporan percobaan berada di teks yang kedua. Teks yang kedua berisi tentang face gear. Face gear adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain dan merupakan bagian yang disebut drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal dengan rengkol atau crank, gear depan atau chainring, gear belakang atau fork, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal yaitu
Hasil pembelajaran. Salam dulu. Pembelajaran kali ini sangat menyenangkan, bisa berdiskusi bareng teman-teman. Terus, oke. Dapat mengidentifikasi Saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hansa dari kelas 5. Saya akan menyampaikan refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangatlah menyenangkan karena kami bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain dan menuliskan hasil teks laporan percobaan. Dan juga kami bisa berekspresi sesuai dengan hal-hal yang kami inginkan. Seperti contohnya dari Oke, terima kasih. Ucapkan Selamat closing ya. Oke. Ya, anak-anak. Terima kasih refleksinya. Mudah-mudahan pembelajaran kita terus menyenangkan, terus tidak terbebani dengan berbagai macam tugas yang Ibu berikan, karena semua itu adalah untuk menggali potensi yang ada pada diri kalian sendiri. Baik anak-anak, minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini tentang melakukan sebuah eksperimen sesuai yang sudah ditentukan oleh kelompok kalian masing-masing. Siap ya? Minggu depan kita akan belajar di luar kelas. Cepat lagi ya. Oke, baik anak-anak, sampai jumpa di hari Kamis. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ibu Diana ya. Tadi sama-sama kita melakukan proses observasi kelas. Dan terima kasih atas waktunya. Saya sudah dilibatkan begitu ya Bu Diana ya untuk melakukan observasi selama pembelajaran yang Ibu Diana lakukan. Ya, untuk selanjutnya seperti yang kita sama-sama tahu Bu Diana, kita sudah berada pada tahap pasca observasi. Nah, kenapa pasca observasi? Ya, tujuannya yaitu nanti Bu Diana akan menyampaikan beberapa identifikasi masalah yang barangkali Bu Diana temukan selama proses pembelajaran tersebut. Ya. Nah, untuk selanjutnya kira-kira ada hal-hal yang Bu Diana temukan barangkali Bu Diana ketika Bu Diana melakukan pembelajaran di kelas atau masalah yang mungkin menjadi ganjalan ataupun tantangan yang harus disolusikan begitu Bu Diana. Iya, makasih Pak Nendar sudah mau ikut belajar di kelas saya. Saya juga kasih kesempatan untuk diobservasi sebuah pengalaman yang luar biasa buat saya dan menjadi bahagia banget lah pokoknya. Intinya di situ saya bisa melihat kendala-kendala apa yang saya selama ini tidak saya temukan gitu ya. Nah, seperti yang tadi Pak Nendar lihat, saya melihat di dalam proses pembelajaran saya pada hari ini, di mana satu kelompok itu terdapat anak yang pasif ya, tidak aktif, di mana mereka tidak terlibat secara aktif di dalam kelompok kecilnya. Nah, itu yang saya sorot di dalam pembelajaran saya hari ini. Nah, satu anak ini tadilah yang menjadi pikiran saya, apakah ini anak ada masalah atau tidak paham dengan pelajaran saya atau tidak suka dengan pelajaran saya. Nah, ini menjadi PR buat saya.
yang saya temukan di dalam pembelajaran tadi ada satu kelompok, terdapat satu anak yang pasif dalam pembelajaran. Oke, kalau boleh saya simpulkan berarti Bu Diana menemukan atau telah mengidentifikasi bahwa masalah yang terjadi selama pembelajaran tadi adalah ada satu siswa yang kurang aktif begitu ya Bu ya, ketika pembelajaran bersama Ibu Diana tadi di kelas. Nah, kira-kira dari masalah tersebut yang sudah Bu Diana temukan di kelas, ada rencana tindak lanjut apa dari Bu Diana untuk mengatasi hal tersebut? Pasti ini menjadi sebuah masalah di dalam pembelajaran, karena dimana kita harus memberikan pembelajaran secara menyeluruh pada anak. Nah, saya akan punya rencana nih. Saya akan menghubungi wali kelas, karena itu bukan kelas saya juga nggak tahu anak ini latar belakang belajar sehari-harinya bagaimana. Pastinya saya akan menghubungi wali kelas untuk menanyakan bagaimana proses pembelajaran anak ini di pembelajaran wali kelasnya ataupun guru-guru yang mengajar di kelas tersebut. Jadi saya akan berdiskusi dengan guru-guru makro yang lain yang bekerja yang mengajar di kelas itu, apakah anak tersebut sama tidak belajar dengan bahasa Indonesia dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Oke, baik. Jadi Ibu akan pertama-tama akan menghubungi wali kelas, kemudian guru-guru yang lain juga yang mengajar di kelas tersebut. Iya. Nah, kira-kira kapan Bu Ibu akan melakukan rencana tersebut? Pastinya secepatnya, agar di pembelajaran minggu depan di hari Kamis saya sudah tidak melihat anak tersebut pasif di dalam pembelajaran saya. Segera akan saya hubungi mungkin di akhir minggu ini, di hari Jumat. Saya akan menghubungi wali kelasnya terlebih dahulu. Di hari Senin atau Selasa besok saya akan berbicara dengan beberapa rekan kita yang mengajar di kelas tersebut. Baik, saya harap mudah-mudahan rencana yang akan Bu Diana lakukan bisa berjalan seperti yang diharapkan Bu Diana ya. Iya, Kita sama-sama melihat progresnya seperti apa, perubahan siswa tersebut dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Diana dan berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian guru-guru yang lain, mudah-mudahan bisa tersolusikan ya Bu Diana ya. Dan kita sama-sama berkomitmen, kita lihat progres anak seperti yang tadi saya katakan, mudah-mudahan ada perubahan gitu Bu Diana ya. Kita sama-sama, kemudian kalaupun nanti pada prosesnya ada sesuatu hal yang memang harus diselesaikan bersama-sama, kita sama-sama selesaikan. Ada tantangan, kita sama-sama hadapi tantangan tersebut, karena itu tadi kita niatnya insya Allah akan merubah anak tersebut menjadi lebih aktif lagi, dan Bu Diana tentunya akan merasa nyaman lagi untuk mengajar gitu ya Bu ya, karena memang kondisi seperti itu kan tidak boleh dibiarkan, karena memang idealnya anak-anak kita harus aktif di kelas gitu ya Bu ya. Baik Bu Diana, terima kasih untuk waktunya, mulai dari tahapan observasi, kemudian observasi di kelas, kemudian pada akhirnya kita sudah berada di tahap pasca observasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat tidak hanya untuk Bu Diana, tapi untuk pribadi saya juga. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat selalu Bu Diana, sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih juga sudah mendampingi saya di kelas. Sukses juga buat Pak Nendan. Amin. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.